Apa perbedaan adab dan akhlak? Nggak ada beda sebenarnya. Ya, sama aja. Akhlak, adab, etika, moral itu antum membedakannya dari sisi apa antum bedakan? Ada sebagian orang yang berusaha untuk membeda-bedakan itu, etika. Oh, bukan moral itu bukan akhlak. Akhlak lain dengan moral, ya. Aneh juga sebenarnya ya. Terlalu dipaksakan itu. Kan ada juga yang beda-bedakan. Oh, yang namanya akhlak itu bukan moral. Etika itu beda dengan adab. Saya kira itu sama aja. Ya, satu benda dengan nama yang berbeda-beda, tapi bendanya itu juga. Ya adab, ya etika, ya moral, ya akhlak sama. Antum beda-bedakan pun dasarnya apa? Makanya dalam konteks hadis Nabi juga, Nabi kadang-kadang menyebutnya ini, kadang-kadang, tapi maksudnya sama. Perilaku. Attitude kata orang sekarang kan begitu ya. Ya itulah dia. Sama aja itu. Atau membedakan juga nggak ada dasarnya. Ada hujahnya ini. Nabi berkata, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Maka rimal akhlak dalam hadis yang lain. Betul nggak hadisnya? Sungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan akhlak. Tahu konsekuensi dari sabda Nabi ini? Bahwa akhlak itu sudah ada sebelumnya, bukan satu yang baru. Tapi Islam datang menyempurnakan akhlak itu yang sudah ada sebelumnya. Makanya bukan hanya di dalam Islam saja yang cerita akhlak. Di dalam agama-agama lain di luar Islam juga cerita akhlak, betul enggak? Iya, dan mereka mengenal akhlak itu. Makanya saya katakan tadi, akhlak itu benda yang nyata, bukan benda gaib. Bisa dilihat orang, si muslim maupun si kafir, non muslim. Bisa melihatnya. Bukan suatu yang gaib ini. Maka antum beda-bedakan adab dan akhlak, akhlak dan moral, moral dan etika, etika dan akhlaknya sama aja itu. Jujur misalnya, akhlak enggak? Moral enggak? Orang kafir kenal enggak jujur? Saya tanya dulu, jujur kenal enggak mereka? Bagus enggak menurut mereka jujur itu? Ya udahlah. Itu menunjukkan bahwa enggak ada beda sebenarnya, suatu yang dikenal juga oleh orang-orang di luar Islam. Bukan hanya di dalam Islam itu dikenal, enggak. Islam bukan yang pertama datang dengan akhlak, enggak. Makanya orang-orang musyrik, mereka tahu dakwah Nabi itu ada dua. Satu yang mereka dapat lihat, satu yang mereka anggap aneh. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, awal-awal Nabi berdakwah, ada dua konten dari dakwah Nabi. Yang pertama, satu perkara yang mereka anggap aneh karena ini perkara yang sangat gaib menurut mereka, nggak bisa mereka pahami ini. Apa itu? Tauhid. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu jadi satu Tuhan saja? Ini sangat aneh. Karena bagi mereka itu satu perkara yang gaib sekali itu kan gitu. Apa ini nggak bisa mereka pahami. Nah, tapi akhlak mereka paham itu. Ya itulah konten dakwah Nabi yang kedua selain tauhid, yaitu akhlak. Yaitu Nabi mengajak mereka supaya menyambung silaturahim, menolong orang yang perlu pertolongan dan lain sebagainya, jujur. Dan ini yang diakui oleh orang-orang musyrik. Hingga mereka menggelari Nabi Al-Amin, ya, terpercaya, jujur, amanah. Mereka tahu itu. Dan mereka akui itu. Mereka bisa terima sisi itu. Makanya Nabi dakwah kepada mereka dari sisi yang bisa mereka terima itu. Yaitu apa? Akhlak.
agar mereka bisa menerima perkara yang belum mereka kenal sama sekali, yaitu tauhid. Itulah kenapa digandeng dengan akhlak, satu yang sangat bisa mereka terima, dengan satu perkara yang sangat tidak bisa mereka terima. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Artinya apa? Akhlak itu juga mereka kenal. Maka ketika Abu Dzar masih kafir ya, dia mendengar bahwa di Mekah muncul seorang yang mengaku nabi, ya, di balik gunung ini, maksudnya di kota Mekah. Maka ia mengutus saudaranya itu untuk mengamati, nguping istilahnya. Apa sih yang diserukan oleh nabi ini? Oleh orang yang ngaku nabi ini. Maka saudaranya itu pun ngedap-ngedap ikut dengerlah, nguping gitu. Dia balik dan berkata kepada Abu Dzar, Nabi ini menyuruh kita untuk menyembah Allah dan berakhlak mulia. Ya, dua itu aja. Kesimpulannya itu. Di Mekah ya, pada waktu Nabi ya masih lemah dan ya kita katakan kondisinya masih terbatas. Ya, dua perkara itu yang diserukan oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya nggak perlu dibedakan antara akhlak, moral, etika, attitude dan lain sebagainya. Itu sama sebenarnya. Ada yang orang berusaha untuk membeda-bedakannya ya juga agak aneh menurut saya ya. Menurut saya agak aneh. Wallahu a'lam bishawab. Karena dasarnya juga nggak kuat. Kalau dasarnya ya jelas bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada di kalangan manusia. Artinya mereka juga kenal akhlak walaupun mereka tidak sebut itu akhlak. Mereka sebut moral, mereka sebut etika, attitude dan lain sebagainya, itu nggak jadi masalah. Yang jelas ini satu perkara yang mereka kenal, ya, di dalam agama mereka dan di dalam Islam, dan Islam menyempurnakannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah.